Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara di mana Anda berada yang dapat menangkap siaran ini. Malam ini adalah malam pertama dari kebaktian kebangunan rohani, sukacita mengikuti Yesus. Yang juga diawali mulai malam ini ada materi-materi seminar dari rumah tangga dan kesehatan. Dan malam ini kita awali dari rumah tangga. Yang kami pilih pada malam ini dalam pembahasan pertama untuk seminar rumah tangga adalah disiplin di dalam rumah tangga. Disiplin dalam bahasa Latin dia katakan discere, artinya belajar. Dalam bahasa Inggris disciple, artinya murid atau pengikut. Ini menunjukkan bahwa isi daripada disiplin adalah suatu proses belajar, suatu proses pelatihan, dan tuntunan. Apa itu disiplin? Disiplin adalah suatu kondisi atau keadaan yang terbentuk melalui sebuah proses atau suatu kondisi keadaan yang terbentuk melalui urutan perkembangan atau kejadian dalam perubahan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai atau perubahan perilaku yang menunjukkan suatu ukuran yang menjadi dasar yang ditunjukkan oleh seorang tentang ketaatan, kepatuhan, keteraturan, kesetiaan, dan ketertiban. Atau sebuah kualitas tindakan yang ditujukan oleh seorang terhadap ketaatan, kepatuhan, keteraturan, kesetiaan, dan ketertiban. Pengertian dari disiplin adalah patuh terhadap peraturan, tunduk terhadap pengawasan, tunduk terhadap pengandalian. Oleh sebab itu sikap seperti ini adalah sikap yang selalu tepat janji. Tujuan dari disiplin saya ambil dari satu sumber penting dari buku Mendidik dan Membimbing Anak yang ditulis oleh Ellen G. White, pasal 41 sampai 44 yang dimulai dari halaman 213. Tujuan dari disiplin yang pertama, perintah atas diri sendiri. Agar ia mampu memerintah dirinya sendiri untuk mengendalikan dirinya. Tolong dia supaya melihat bahwa segala hal adalah beraturan dan ada patokannya. Yang kedua, tujuan disiplin adalah menaklukkan kuasa kemauan. Bahwa kuasa membuat keputusan ada dalam diri sendiri. Dan bila ia bersalah, maka ia mampu melihat kesalahannya dan kemauan kebiasaan yang salah itu dapat ditaklukkan. Tujuan dari disiplin yang berikut, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dan kecenderungan-kecenderungan yang jahat. Artinya, tidak membiarkan mereka memuaskan segala keinginan mereka yang cenderung salah untuk kesenangan semata-mata. Tujuan disiplin yang berikut, mengajarkan, mengarahkan untuk menghormati orang tua dan alam mereka. Anak-anak harus dididik, dilatih untuk menjadi penurut kepada orang tua di dalam Tuhan, dan ini adalah pelajaran terpenting yang harus dipelajari oleh anak-anak kita. Tujuan disiplin yang berikut, penurutan atas dasar prinsip, bukan paksaan. Itu adalah sebuah prinsip, bukan paksaan. Katakan bagi anak-anak, apa yang kita mau, apa yang kita tuntut kepada mereka, dan biarlah mereka memahami bahwa itu aturan dan mereka harus mentaatinya. Dengan demikian, kita mengajar mereka untuk taat kepada peraturan. Tujuan disiplin yang berikut, menanamkan dan mengajarkan sebuah kepercayaan yang penuh. Bagaimana sikap Ishak? Coba kalau kita lihat, bapaknya hendak mengorbankan dia. Ia tetap mempercayai ketulusan hati dari bapaknya. Itu mengajarkan anak ini untuk percaya terhadap tuntutan daripada Allahnya. Tujuan disiplin yang berikut, menghindarkan mereka menjadi alat-alat setan. Disiplin yang tekun dan teladan yang diberikan dalam beribadah, inilah yang dapat menuntun mereka kepada Kristus. Dengan sendirinya,
mereka tidak menjadi alat-alat setan. Bagaimana menjalankan disiplin dalam rumah tangga? Menurut Ellen G. White, dalam buku yang sama, pasal 44 halaman 233 sampai 245, dia katakan, yang pertama, mintalah Tuhan masuk dan memerintah. Yang pertama ini harus kita lakukan adalah mencari Tuhan bersama anak-anak kita. Dan tidak boleh kita sendiri. Dan kita meminta Tuhan untuk masuk, memerintah dalam diri kita dan diri anak-anak kita sebelum kita membentuk dan mendidik akan mereka. Bagaimana cara menjalankan disiplin dalam rumah tangga? Yang kedua, ajar anak-anak dengan sabar. Bagaimanapun mereka membuat gusar, bagaimanapun mereka membuat jengkel, membuat kita emosi, kita perlu sabar. Bila tidak, kita hanya membuat satu kejahatan yang lebih besar dalam diri anak-anak kita. Yang ketiga, orang tua harus berada di bawah disiplin Allah. Dalam menghadapi kenakalan mereka, yang dimintakan adalah kita perlu kendalikan diri kita, terlebih kepada ibu-ibu, di bawah disiplin Allah di dalam doa. Bagaimana menjalankan disiplin dalam rumah tangga? Yang berikut, jangan pernah memperbaiki dengan cara mengecam dan dengan kemarahan. Anakmu harus diperbaiki dengan cinta. Tanpa cinta, itu hanya membantu mengembangkan kejahatan anak itu, dan tetapi kita perlu nyatakan itu dalam kelemah lembutan dan kasih. Bagaimana menjalankan disiplin dalam rumah tangga? Belajar untuk berdiam diri. Bila kita seperti terpancing untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, maka yang lebih baik adalah ambil waktu, berdiam diri untuk mengendalikan diri dengan doa, maka ada kuasa untuk melakukannya. Bagaimana menjalankan disiplin dalam rumah tangga? Ikuti buku petunjuk ilahi. Alkitab adalah buku petunjuk yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita. Tidak ada buku yang lebih baik dari hal itu. Itulah buku yang ditunjukkan Tuhan untuk menolong membentuk setiap karakter anak manusia untuk menjadi sama seperti karakter Tuhan mereka. Bagaimana menjalankan disiplin dalam rumah tangga? Lakukan dengan sungguh-sungguh setiap tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus sungguh-sungguh dalam hal ini. Jangan pernah menjadikan hal ini nomor 2 terhadap anak-anak kita. Yang berikut, bagaimana menjalankan disiplin dalam rumah tangga? Rotan kadang-kadang perlu. Ada pertanyaan, haruskah saya menghukum anak saya? Nerotan anak boleh menjadi diperlukan bila cara yang lain gagal. Tetapi bila masih ada cara yang lain yang mungkin, itu perlu dihindari. Namun merotan juga menunjukkan bahwa anak itu bukan pemegang kendali. Ia perlu tahu akan hal itu. Bila itu dipakai, maka kita beri kesan. Itu bukan pelampiasan kemarahan kita sebagai orang tua. Tetapi itu demi kebaikannya. Bahwa setiap kesalahan yang tidak diperbaiki akan mendatangkan ketidakbahagiaan baginya. Bagaimana menjalankan disiplin dalam rumah tangga? Bawa mereka bersama-sama di dalam doa. Jangan pernah lupa untuk bertelut, mengumpulkan mereka, dan berdoa dengan mereka. Yang berikut, ambil waktu secara pribadi untuk berdoa. Bukan hanya berdoa bersama dengan mereka, tetapi ambil waktu sendiri untuk memiliki hubungan dengan Tuhan dan membawa setiap persoalan anak-anak ini di hadapan Tuhan dan membawa ketidakkemampuan kita dalam mendidik mereka di hadapan Tuhan untuk meminta Tuhan menyanggupkan kita untuk mendidik setiap titipan yang Tuhan berikan, yaitu harta yang terindah dalam hidup rumah tangga kita. Yang berikut, berikan sedikit perintah, kemudian tuntut penurutan. Berikan setiap perintah, sedikit perintah, dan tuntut penurutan. Setiap perintah, kita mintakan anak-anak kita memperhatikan dengan cara menurut. Yang berikut, urus yang salah dengan segera, dengan bijaksana serta tegas. Bila ada di antara anak-anak kita yang bersalah, kita perlu dengan tegas, tapi harus dengan bijaksana untuk menolong mereka mengerti tentang hal itu. Yang berikut, bagaimana menjalankan disiplin dalam rumah tangga. Tampilkanlah tabiat Allah dalam disiplin itu. Jalankan petunjuk Tuhan dengan sepenuhnya.
agar tabiat Allah ditampilkan dalam diri anak-anak kita. Hal-hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Jangan menyayangi anak dengan cara buta. Jangan menjadikan diri kita buta agar tidak melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Buta artinya membiarkan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita yang tidak sepatutnya. Tidak mau memperhatikan hal itu sebagai orang tua. Sengaja untuk tidak memperhatikan, tidak mengambil pusing untuk hal itu. Acuh tak acuh, membiarkan segala sesuatu terjadi di depan mata yang berlawanan dengan nilai-nilai ketaatan, berlawanan dengan nilai-nilai kepatuhan, berlawanan dengan nilai-nilai keteraturan, berlawanan dengan nilai-nilai kesetiaan, berlawanan dengan nilai-nilai ketertiban yang dilanggar dengan semena-mena oleh anak-anak kita. Jangan biarkan rasa sayang kita dan cinta kita bagi mereka membungkus kejahatan anak-anak kita. Sekali lagi, jangan biarkan akan rasa cinta kita terhadap anak-anak kita membungkus kejahatan dan pelanggaran mereka. Hal-hal yang penting yang tidak boleh dilupakan yang berikut. Jangan menghormati anak-anakmu lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua jangan tak acuh terhadap masalah rohani anak-anak. Jangan memberi ruang sedikit pun untuk mereka merasa tidak masalah melanggar hukum Allah. Ambil waktu untuk membaca firman Allah di depan anak-anakmu setiap hari. Hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan dalam disiplin ini juga. Doronglah anak-anakmu kepada hal-hal yang baik. Harus ada kerjasama antara ibu dan bapak untuk masalah ini. Khusus untuk ibu, jangan mengikuti kelemahan kewanitaanmu terhadap anak-anakmu. Untuk ayah, jangan seolah-olah melepaskan tanggung jawabmu dengan menggunakan alasan yang klasik bahwa saya tidak punya waktu karena saya mencari nafkah untuk kalian semua. Kita harus malu untuk katakan, saya tidak dapat mengatur atau saya tidak dapat berbuat untuk mereka, untuk anak-anak saya menjadi lebih baik. Hal yang penting yang tidak boleh dilupakan juga, kita perlu ada ketegasan tetapi harus dibungkus oleh kasih. Setiap kata yang keluar dari mulut sebagai orang tua haruslah kata-kata yang penuh didikan. Haruslah kata-kata yang mendidik. Awali segala sesuatu dengan kelemah lembutan. Segala sesuatu harus selalu dimulai dengan kelemah lembutan. Bila bentuk disiplin yang satu ini tidak berhasil, maka buatlah dalam bentuk yang lain. Jangan abaikan tanggung jawabmu terhadap anak-anakmu selama mereka masih ada di tanganmu dalam tanggung jawabmu. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kita semua. Dan juga memberkati kita untuk melihat kasih Tuhan dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran penting dari rumah tangga ini. Lebih khusus menyangkut disiplin dalam rumah tangga. Kiranya itu jadi berkat bagi kami semua. Pimpin dan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.